Sebuah kejadian di atas pilar besar antara Architerema dengan Broden tua itu sama sekali tidak diketahui oleh para Broden yang sedang mengucapkan mantra sambil menundukkan kepala, karena suara mereka pun menutup suara-suara lain. Kanua togateno uyora namea aksalan tore. Architerema bertanya pada sang kakek dengan sopan, yang berarti, "Bisakah mengetahui nama Anda yang mulia?" Broden tua itu mengangguk-angguk mendengar pertanyaan Architerema. Matanya menatap penuh kekaguman, sama sekali tidak disangka. Manusia kecil ini mampu secara fasih menggunakan bahasa Brodela secara fasih dan dengan tingkatan sangat terpelajar, seolah-olah diucapkan oleh para Broden ahli bahasa. Langgaugana, Brodela, Tula, Raili Farfa Krukta, Amsofa Lundarda. Sang kakek raksasa itu memuji sambil menjawab yang artinya, "Bahasa Brodela Anda benar-benar sempurna. Nama saya Lundarda." Untuk selanjutnya, pembicaraan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia agar pembaca tidak bingung dan penulis tidak repot. Architerema segera memberi hormat dengan merangkapkan kedua telapak tangan di depan dada sambil sedikit membungkukkan badan. "Mohon maaf atas kelancangan saya yang menawarkan racun di tubuh Anda tanpa permisi. Mudah-mudahan hal ini tidak melanggar peraturan," ucap pemuda sakti itu pada Lundarda. Lundarda dengan tergopoh cepat berdiri dan membalas penghormatan Architerema dengan cara yang sama. Pemandangan yang terlihat sungguh sangat menggelikan. Seorang raksasa memberi hormat pada manusia kecil dengan sikap yang sama, dan keduanya saling menunggu untuk mengakhiri penghormatan itu. Selang beberapa lama mereka berdua berdiri dengan sikap yang sama, sampai akhirnya Architerema mengalah. Pemuda itu mengurai sikapnya menjadi biasa, dan secara spontan pula Lundarda mengikuti. Inilah penghormatan yang sangat jarang sekali dilakukan oleh bangsa Brodela. Pengecualian dan pengistimewaan seperti ini hanya diberikan pada manusia khusus pemberi jasa pada bangsa, dalam artian jasa sangat besar, seperti menyelamatkan raja atau negara. Lundarda memandang berkeliling. Dilihatnya semua masih dalam keadaan khusyuk menundukkan kepala sambil mengucapkan mantra. Raksasa tua itu tersenyum lalu berteriak lancang, "Staufala, Staufala, berhenti, berhenti." Teriakan itu benar-benar mengagetkan semua yang hadir secara serempak. Semua mendongakkan kepala ke atas dan otomatis pembacaan mantra pun terhenti pula. Terdengar teriakan-teriakan kaget di sana-sini. Mereka semua terkejut melihat orang yang dikiranya akan meninggal mampu berdiri dan berteriak demikian lantangnya bagaikan tidak pernah terjadi apa-apa. Kekagetan mereka semua bertambah besar ketika dilihatnya ada sesosok manusia kecil berdiri di samping raksasa tua itu. Untuk sesaat semua bereaksi sama, memandang penuh keheranan dan ketakjuban. Apa yang terpampang di hadapan mereka adalah hal yang benar-benar di luar dugaan. Oleh sebab itu, rata-rata semua ternganga keheranan tanpa mampu mengucapkan sepatah kata pun, selain suara kaget. Saudara sekalian, bangsa Brodela yang besar dan jaya, hentikanlah membaca Slunavi, mantra kematian. Aku, rajamu, telah kembali segar bugar. Sambutlah dengan sukacita. Lundarda kembali berteriak secara lantang. Sesaat suasana hening, yang terdengar hanya tiupan angin berkesiur, karena semua hadirin masih terperangah. Lundarda tidak sabar melihat keadaan seperti itu, lalu kembali dia berteriak,
Woi, bangun, bangun, sadar. Aku masih hidup. Bagaikan diserang lebah, semua hadirin tersadar mendadak. Dan terdengarlah teriakan gagap gempita. Diikuti bumi berguncang dengan hebat. Mereka selain berteriak, mereka yang hadir menghentak-hentakan telapak kaki seperti jalan di tempat dengan kuat ke atas permukaan tanah. Bisa dibayangkan, ribuan raksasa menghentakkan kaki dengan kuat-kuat pada permukaan tanah secara bersamaan dengan irama yang sama pula. Adalah wajar apabila bumi seperti dilanda gempa 10 skala Richter. Otomatis tanah mengeluarkan debu menggumbung tinggi dan tebal. Seluruh tempat tertutup oleh tebalnya debu akibat hentakan kaki mereka. Namun bagaikan tidak merasa terganggu, para raksasa itu terus menghentakkan kaki sambil bersorak-sorak. Lundarda tertawa-tawa, bekakakan melihat reaksi dari rakyatnya. Selama beberapa menit, dibiarkannya sorakan dan hentakan kaki yang membuat gempa dan udara dipenuhi debu tebal. Setelah dirasa cukup, Lundarda kembali berteriak, "Sudah, cukup!" Lalu bagaikan jangkrik terkena injakan kaki. Semua keriuhan dan kegegap gempitaan itu mendadak berhenti. Suasana menjadi sangat hening dengan debu tebal mengelilingi. Tebalnya debu benar-benar menghalangi pandangan mata. Jarak pandang hanya sekitar 1 meter saja. Lundarda mengembangkan kedua tangannya ke samping. Diikuti kedua kaki membentuk kuda-kuda samping dengan berat badan terpusar di tengah. Tubuh raksasa tua itu bergetar, lalu diikuti dengan seruan pendek. Kedua tangan yang tadi dikembangkan, sekarang dibolang-balingkan berputar ke arah kanan kiri secara cepat. Ayunan kedua lengan Lundarda menimbulkan pusaran angin bagaikan tornado di sekitar tubuhnya. Semakin lama pusaran angin itu semakin besar dan menyedot semua debu yang masih mengambang tebal di sekitar tempat itu. Tornado buatan Lundarda itu memaksa semua broden yang hadir menutup muka sambil menekuk badan mereka agar tidak terbawa berputar. Mungkin apabila pusaran angin itu ada di art rumah, kekuatannya sudah cukup untuk menerbangkan rumah besar dan gajah. Arkitirema yang berada di tepat di samping Lundarda paling merasakan akibatnya. Tubuh kekar pemuda itu bagaikan ditarik ke atas oleh sedotan raksasa. Rambutnya yang agak panjang dan ikal berkibar ke atas. Begitupun bajunya. Lundarda bukannya tidak tahu akan hal ini, namun broden tua itu sengaja ingin menguji kemampuan manusia kecil yang berdasarkan pengakuannya berasal dari Ardgruma. Pemuda sakti ini menjadi maklum bahwa ia sedang diuji ketika melihat Lundarda memandang ke arahnya sambil tersenyum lebar. Manusia perkasa dari Ardgruma ini balas tersenyum pada Lundarda sambil mengerahkan sedikit energi untuk diputarkan searah jarum jam agar membuat medan gaya tarik yang berlawanan dengan gravitasi planet. Sebagaimana magnet, apabila dua kutub yang berlawanan berhadapan, maka akan terjadi tarik-menarik. Berbeda apabila dua kutub yang searah didekatkan, maka akan terjadi tolak-menolak. Begitu juga hukum gravitasi. Apabila energi tubuh kita membuat medan searah dengan magnetik gravitasi sebuah planet, maka yang terjadi adalah levitasi atau tubuh menjadi mengambang, bahkan terbang. Namun apabila tubuh mengeluarkan medan berlawanan dengan gravitasi planet, maka kejadiannya adalah tubuh semakin berat karena adanya tarik-menarik dengan gaya tarik sebuah planet. Untuk membuat medan anti-gravitasi, energi tubuh harus diputarkan berlawanan dengan arah jarum jam. Akan tetapi, untuk membuat tubuh menjadi lebih berat, maka energi harus diputarkan searah dengan jarum jam. Sedikit demi sedikit,
energi diputarkan oleh Architerema dengan tenang. Ternyata hanya membutuhkan di bawah 5% kekuatan dirinya untuk membuat tubuh tidak terangkat oleh angin puyuh jadi-jadian buatan Lundarda. Hanya baju luar dan rambut saja yang terlihat berkibar-kibar dengan cepat. Semua broden dewasa, baik laki-laki maupun perempuan yang ada di sana, berupaya dengan keras agar mereka tidak tertarik oleh tarikan angin. Bahkan mereka sambil berlutut berupaya mencari pegangan. Apa saja yang bisa dipegang untuk mempertahankan posisi. Broden anak-anak segera mencari perlindungan pada orang tuanya dengan cara memeluk erat ayah atau ibu mereka yang juga sama-sama kepayahan. Pada dasarnya, bangsa Brodella memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Hanya tidak semua individu mampu mengendalikan energi seperti para raja. Secara turun-temurun, para raja Brodella mewarisi cara mengelola energi tubuh dengan baik, meskipun terbatas hanya pada tingkatan tertentu saja, yaitu sebuah level di mana sang penguasa ilmu ini mampu meningkatkan energi sampai antara 20-30%. Namun itu juga sudah mampu melakukan hal-hal hebat seperti yang diperlihatkan oleh Lundarda. Dengan pengarahan energi yang disalurkan pada lengan, lalu memutarkannya secara berkesinambungan, terbentuklah sebuah pusaran angin dahsyat. Tujuan utama membuat pusaran angin itu sebetulnya adalah untuk menyedot semua debu yang mengumpul di sekitar tempat upacara. Namun tujuan lainnya, selain ingin menunjukkan kemampuan, juga untuk mencoba kekuatan Architerema. Karena secara turun-temurun pula diwariskan cerita tentang makhluk Arguma, yang konon memiliki pengetahuan dan kesaktian luar biasa. Lundarda sangat penasaran melihat Architerema berdiri seolah-olah hanya ditiup angin sepoi-sepoi saja. Pemuda itu berdiri dengan sangat santai sambil tersenyum tanpa beban. Matanya melirik ke kanan dan ke kiri, melihat kepanikan para broden. Memperhatikan diri dari terjangan pusaran angin itu. Sekali lirik, otak sang utusan Adama yang super cerdas itu sudah mampu menghitung dan menilai bahwa mereka tidak dalam keadaan bahaya. Namun kepanikan yang terlalu besar juga sungguh tidak baik apabila dibiarkan begitu saja. Kepanikan yang terlihat membuktikan satu hal, bahwa Lundarda mungkin jarang atau bisa dikatakan belum pernah mendemonstrasikan kepandaian seperti sekarang. Apabila rakyat Brodella sering melihat kepemimpinannya mengeluarkan kekuatan seperti itu, mungkin mereka sudah tahu cara mengantisipasi secara cepat, atau minimal tidak sepanik sekarang. Kepenasaran Lundarda membuat dorongan untuk menambah energi pusaran angin. Diiringi dengan teriakan dahsyat, broden tua itu mengerahkan kekuatan hingga maksimal. Akibatnya, angin yang dihasilkan menjadi bertambah 2 kali lipat. Terdengar jerita dan teriakan panik semakin menyayat udara karena kepanikan. Sekarang bercampur dengan ketakutan luar biasa. Mulailah ada tubuh terangkat dari permukaan tanah, bermula dari tubuh anak-anak yang terlepas dari pegangan orang tuanya, dan tubuh-tubuh besar dewasa pun sudah mulai tergeser, searah dengan pusaran. Setelah mengerahkan tenaga secara maksimal dan tornado semakin dahsyat, Lundarda kembali melirik Architerema, dan matanya melotot lebar, karena pemuda itu masing-masing tenang-tenang saja berdiri. Bahkan baju yang dipakainya sudah tidak berkibar-kibar lagi, seolah-olah tubuhnya tertutup oleh sebuah tameng tidak terlihat. Lundarda sungguh tidak menyadari bahwa perbuatannya itu bisa mencelakakan broden lain. Rasa penasaran itulah yang menutup kesadarannya, atau mungkin masih ada sisa pengaruh racun trongga di otak, sehingga nalar normal masih belum terkumpul betul.
Arkitirema mulai melihat bahaya, terutama bagi para Broden. Pusaran angin itu tidak akan mempengaruhi dirinya, bahkan tidak terasa sama sekali setelah sedikit energi digunakan sebagai selubung tubuh. Apabila tidak segera dihentikan, maka akibatnya bisa fatal bagi mereka yang terlempar lalu terbanting. Secara perlahan namun penuh energi, telapak tangannya melambai ke arah berlawanan dengan arah pusaran angin buatan Lundarda tersebut. Terdengar letupan besar namun tidak memekakan telinga ketika terjadi benturan antara angin buatan Arkitirema dengan angin buatan Lundarda, yang disusul oleh berhentinya pusaran angin secara mendadak. Anak Broden yang tadi terbawa arus angin menukik turun dengan cepat diiringi teriakan panik. Namun salah seorang Broden dewasa segera dengan sigap menangkap anak itu. "Sudahlah, hentikan angin, mereka bisa celaka," ucap Arkitirema dengan lembut, namun mampu menembus keriuhan suasana. Melihat dengan sekali kibasan perlahan, telapak tangan pemuda itu sudah mampu menghentikan pusaran angin buatannya. Lundarda semakin melotot oleh rasa penasaran luar biasa. Masa manusia sekecil ini mampu menghentikan kekuatannya, pikir Broden tua itu. Namun perkataan lembut Arkitirema segera menyadarkannya ketika dia ingin mengulang kembali membuat tornado. Karena kata-kata itu tidak dikeluarkan secara polos, namun dilambari kekuatan yang mampu menembus dinding kesadaran. Energi yang semula hendak dihentakkan dengan kekuatan puncak, langsung ditarik kembali dengan cepat ketika matanya melihat kepanikan di mana-mana. Bahkan terdengar tangisan dan teriakan panik putus harapan. Insaflah Lundarda, bahwa dia hampir mencelakai rakyatnya. Dia sangat bersyukur ketika pemuda Ardgruma itu berhasil mengingatkannya. Juga sudah berhasil memperlihatkan kekuatan yang luar biasa dengan menangkis pusaran angin secara mudah sekali. Udara di sekitar tempat itu sekarang bersih sekali. Pandangan pun kembali dapat melihat dengan terang dan jernih, karena debu yang tadi mengelilingi sudah tersapu habis. Hanya sekarang pemandangan dipenuhi oleh tubuh-tubuh raksasa bergelimpangan dan bergeletakan di mana-mana. Suara tangisan dan rintihan kesakitan terdengar secara mengenaskan di sana-sini. Bahkan, terlihat sesosok anak Broden perempuan tersangkut di sebuah pilar yang tinggi dan berteriak-teriak minta tolong dengan panik. Hampir semua pandangan tertuju pada Lundarda dengan penuh pertanyaan dan menyalahkan. Raksasa tua itu sangat menyesal dengan apa yang telah dilakukannya. Dia pun tidak habis pikir. Mengapa melakukan hal seperti itu? Mengapa ia ingin sekali pamer kekuatan pada manusia kecil bangsa Ardgruma? Padahal, dalam kesehariannya, dia adalah Broden yang tidak pernah mau pamer. Bahkan segala masalah bisa diselesaikan dengan diplomasi dan musyawarah. Lundarda tidak tahu harus berbuat apa untuk memperbaiki suasana. Hal ini terbaca oleh Arkitirema. Lalu berkatalah pemuda itu secara perlahan, "Aksalantore, yang mulia, Lundarda, saya mohon izin untuk berbicara pada mereka." Lundarda hanya bisa mengangguk perlahan dengan wajah masih tetap memancarkan kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa. Setelah menerima persetujuan Lundarda, Arkitirema mengapungkan badan secara perlahan-lahan dengan tujuan untuk lebih melebarkan pengaruh secara suara seraya berkata secara perlahan namun mengandung kekuatan yang mampu menembus jarak sangat jauh, juga mampu menembus ke alam bawah sadar semua Broden. Bangsa Brodella yang besar dan jaya. Saya Arkitirema dari Ardgruma, bangsa Lemuria, mewakili Aksalantore Lundarda. Belum selesai Arkitirema berbicara, suasana menjadi gaduh oleh berbagai macam komentar dari keterkejutan mereka. Semua heran melihat ada manusia mampu mengapung seperti itu. Seolah-olah
Berdiri di udara adalah berdiri di atas tanah. Pemuda utusan Adama itu tersenyum, lalu meneruskan, Aksalantore Lundarda masih dalam kondisi yang belum begitu sehat. Maka ketika mengeluarkan kekuatan untuk mengusir asap dari tempat ini menjadi tidak terkendali, sehingga akibatnya seperti yang Anda semua rasakan. Biarlah dengan ini pula saya memohon maaf atas kejadian ini. Meskipun suara Arki Tirema mampu menembus setiap penjuru dan juga sanggup memasuki alam bawah sadar semua broden yang ada di sana, namun tetap tidak bisa mengurangi kebisingan komentar dari hadirin. Pemuda itu heran. Biasanya dengan menggunakan penembus alam bawah sadar seperti itu sudah mampu untuk membuat 10.000 orang terdiam dan menyimak. Namun mengapa sekarang seolah-olah tidak mempan? Akhirnya ia mencoba mendengarkan komentar para broden dengan seksama. Ternyata mereka menyebut secara berulang-ulang satu kata, yaitu Tel Sopurda.